Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum menggunakan minyak wangi. Nah, hukum menggunakan minyak wangi itu terbagi menjadi dua bagian sebagaimana berikut ini. Yang pertama itu bagi kaum laki-laki, itu hukumnya adalah sunnah. Jadi bagi kaum laki-laki itu memakai minyak wangi itu hukumnya sunnah, yang mana terutama pada waktu-waktu yang mulia seperti ketika akan sholat, ketika menghadiri majelis taklim, dan sunnah menggunakan minyak yang tampak aromanya dan tidak tampak warnanya. Berbeda dengan kaum perempuan, yaitu dianjurkan yang tidak tampak aromanya dan tampak warnanya. Nah, jadi dianjurkan itu ketika lelaki itu dianjurkan memakai minyak wangi itu yang tampak aromanya tetapi tidak tampak minyak wanginya, warnanya. Lain dengan perempuan, kalau perempuan itu dianjurkan memakai minyak wangi yang tidak tampak aromanya akan tetapi tampak warnanya. Berdasarkan sabda Rasulullah, innati berrijali ma dararihuhu wa khafiya launuhu wa tiban nisa ma daralunuhu wa khafiya rihuhu. Yang artinya sesungguhnya minyak wangi kaum lelaki adalah yang tampak aromanya dan tidak tampak warnanya, dan sebaliknya minyak wangi kaum perempuan adalah yang tampak warnanya dan tidak tampak aromanya. Kemudian hukum yang kedua yaitu yang berlaku bagi kaum wanita. Hukumnya terbagi menjadi 5 bagian. Nah, jadi ada 5 hukum bagi seorang perempuan yang menggunakan minyak wangi. Yang pertama itu hukumnya boleh bagi perempuan menggunakan minyak wangi ataupun mubah itu ketika di dalam rumahnya, itu hukumnya boleh. Yang kedua itu hukumnya sunnah. Nah, jadi hukumnya sunnah itu contohnya ketika di hadapan suaminya. Jadi seorang wanita itu dihukumi sunnah tatkala memakai minyak wangi itu ketika di hadapan suaminya, itu hukumnya sunnah. Dan hukum yang ketiga yaitu wajib. Nah, jadi seorang wanita itu dihukumi wajib ketika memakai minyak wangi itu ketika diperintah oleh suaminya. Nah, semisal diperintah untuk memakai minyak wangi, ya kita harus wajib untuk menjalankannya karena itu perintah dari suami, yang mana hukumnya itu wajib. Nah, yang keempat yaitu hukumnya makruh. Nah, makruh ketika memakai minyak wangi itu ketika menggunakan minyak wangi yang mana digunakan oleh kaum lelaki. Jadi apabila seorang perempuan itu memakai minyak wangi yang biasa dipakai oleh orang kaum lelaki, itu hukumnya itu makruh. Dan hukum yang kelima yaitu haram. Nah, seorang wanita itu dihukumi haram ketika memakai minyak wangi itu ketika memakai minyak wangi itu kemudian ia itu keluar rumah sehingga kaum lelaki ajnabi atau yang bukan mahram itu dapat mencium baunya. Nah, jadi itu hukumnya haram ketika seorang perempuan itu memakai minyak wangi kemudian keluar rumah. Nah, lalu baunya itu tercium oleh orang yang bukan mahram, itu hukumnya haram. Sebagaimana Rasulullah itu dengan keras memperingatkan masalah tersebut sebagaimana sabda beliau, ayyumal mra'atin istatarat summa marrat alal qawmi la yajidu riha fa yazaniyatun. Ya, artinya barang wanita manapun yang memakai parfum kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium bau wanginya, maka dia adalah seorang penzina. Jadi hati-hati bagi seorang perempuan ketika keluar rumah itu janganlah membanyaki memakai minyak wangi. Nah, ditakutkan nanti itu bisa mencium atau merusak indera penciuman orang laki-laki lain, karena hal tersebut dapat
menjadikan perempuan tersebut mendapat predikat seorang pezina. Sebagian wanita itu melalaikan dan meremehkan masalah ini, sehingga mereka memakai parfum sembarangan. Mereka tidak peduli di sampingnya ada sopir, pedagang, satpam ataupun orang lain yang akan tergoda. Nah, jadi sangatlah hati-hati, apalagi pada zaman sekarang ini wanita itu ketika keluar rumah itu memakai parfum yang banyak, ketika di dalam rumah itu sangatlah jarang memakai minyak wangi. Nah itu bisa dibilang dunia itu sangat terbalik, dunia sudah terbalik kalau sekarang. Sangat sulit sekali wanita itu menjaga aroma, menjaga kesucian wanginya di dalam rumah daripada di luar rumah. Nah, yang mana dalam masalah ini syariat Islam mewajibkan bagi perempuan yang telah terlanjur memakai parfum ketika keluar dari rumah itu untuk mandi terlebih dahulu seperti mandi janabah atau mandi besar meskipun tujuannya ke masjid. Nah, jadi menurut syariat itu ketika seorang perempuan itu sudah terlanjur memakai minyak wangi ketika keluar rumah, maka itu dianjurkan untuk mandi seperti mandi jinabah meskipun itu tujuannya itu ke masjid. Bagaimana sabda Rasulullah, ayyuhal mar'ati tatayyiban summa kharadat ilal masjid yujadu rihuha lam yuqbal minha sholatun hatta taghtasila intisalaha minal janabah. Yang mana wanita manapun yang memakai wewangian atau parfum kemudian keluar ke masjid dengan tujuan agar wanginya dapat tercium orang lain, maka sholatnya tidak akan diterima sampai ia mandi sebagaimana mandi janabah. Bahkan itu bisa menjadikan sholat tidak diterima ketika seorang wanita keluar rumah walaupun tujuan itu ke masjid, yang mana wanginya perempuan tersebut tercium oleh orang lain. Nah, juga sunnah membaca doa berikut ini ketika memakai parfum. Allahumma kama an'amta fazid wala aisha illa aisha al-akhirah. Itu disurahkan. Juga diriwayatkan dalam hadis annama man qalaha inda samit tayyib ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Yang artinya barang siapa yang membacanya tatkala mencium minyak wangi, yaitu Allahumma kama an'amta fazid wala aisha illa aishal akhirah, maka dosanya akan diampuni, yaitu dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya khususnya untuk saya pribadi maupun hadirin sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.